cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak sehat semua. Sering-sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak sehat semua. Anak Indonesia, anak sehat semua. Selamat pagi anak-anak Indonesia, selamat datang kembali di Rumah Pohon. Hari ini adalah hari yang sangat indah, Cerah ya kan? sekali. Cerah sekali. Dan Tante Opi juga berdoa semoga semua anak-anak di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehat-sehat. Kemudian juga tadi semangat ya. Kita Yes. juga di sini semangat kan? Semangat. Dan juga bergembira karena bersama Klub Rumah Pohon kita akan bermain, belajar, bernyanyi, dan bercerita. Kita kenalan lagi ya supaya kalian gak lupa. Ada siapa sih di Klub Rumah Pohon? Otang padahal jauh-jauh tapi tetap bau bau jengkol Otang. Maaf ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Kak Resa. Dan masih ada Tante Opi. Ada Kinaya, Gia, dan Kevin. Anak-anak Indonesia, hari ini kita akan membicarakan tentang cita-citaku. Pol Biar ya. semangat. Biar cemungut. Ya anak-anak Indonesia, tadi Tante Opi sudah katakan di depan bahwa kita hari ini akan membicarakan tentang Cita-citaku. Cita-citaku. Cita-cita itu apa ya? Jadi cita-cita itu adalah impian, kemudian harapan, kemudian keinginan Keinginan yang kuat. yang kuat, Keinginan yang kuat. yang sungguh-sungguh ya. Kuncinya adalah mimpi. Mimpi ini jadi motivasi diri. Sehingga nih perilaku kita, sikap kita, aktivitas kita Karesa, Kegiatan sehari-hari ya. itu diusahakan untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Misalnya nih, Tante Opi mimpinya ingin jadi penyanyi. Berarti perilakunya atau aktivitasnya harusnya seperti apa ya? Aku tahu. Iya, Harus apa? latihan nyanyi. Latihan nyanyi. Latihan nyanyi. Kalau mau jadi juru masak atau menjadi chef atau menjadi koki, berarti kita harus melakukan apa ya supaya cita-citanya Harus tercapai? pintar masak, Tante Opi. Harus apa? Pintar masak. Pintar masak. Untuk jadi pintar masak, bagaimana caranya? Harus bisa nyalain kompor hati-hati. Teknisnya langsung nih, nyalain kompor Kemudian hati-hati. Masak, kalau Iya. bisa setiap hari, coba-coba resep, gitu ya. Nah, anak-anak Indonesia, cita-cita setiap orang itu beda-beda dan kadang-kadang juga berubah-berubah. Bener tuh Tante Opi. Iya, misalnya nih, waktu kita TK, kita mau jadi dokter, ya kan? Kemudian waktu SD berubah lagi, mau jadi pilot, misalnya. Terus waktu SMP mau jadi Juru masak. juru masak, Ganti-ganti terus. ganti-ganti. Kenapa ganti Terus sih, Tante? kenapa? Kenapa ganti-ganti sih? Nggak apa-apa. Karena kita kan juga masih belajar. Nah, yang paling penting adalah kita tahu dulu nih, apa nih yang kita sukai, hobi kita.
Kemudian setelah kita tahu, kita melakukannya, kemudian Mencintainya. mencintainya, kemudian kita bersungguh-sungguh mewujudkannya Ya. dengan cara bekerja keras, belajar, ya, atau mungkin juga kita latihan setiap hari, ya. Iya, penting tuh Tante Opi latihan. Iya. Kan pasti ada tuh yang cita-citanya pengen jadi atlet, main bola misalnya. Wah, itu harus wajib latihan. Sama kayak musisi juga kan harus latihan tiap hari tuh. Tante Opi juga waktu kecil nih, cita-citanya kan mau jadi penyanyi. Jadi Tante Opi setiap hari latihan do re mi fa sol la si do re mi fa sol. Latihan nyanyi. Dan Tante Opi selain ingin jadi penyanyi, kemudian juga ingin jadi pencipta lagu. Makanya Tante Opi latihan gitar, Tante Opi dengerin musik-musik dan berusaha untuk menciptakan lagu. Apa sih cita-cita anak-anak klub rumah pohon? Hah, cita-citanya apa? Tunggu dulu, sabar dulu. Sabar. Ya, anak-anak Indonesia, kita akan meneruskan obrolan tentang cita-cita, tapi sabar ya, setelah yang satu ini. Indonesia, kembali lagi di Klub Rumah Pohon. Dan kita masih nyambung nih, membicarakan tentang cita-citaku. Tadi kan Tante Opi sudah kasih tahu ya. Pertama kita harus tahu dulu apa yang kita suka. Kemudian kita jalani dengan sepenuh hati dan kita cintai. Dan kemudian kita wujudkan, berusaha mewujudkan cita-cita. Nah sekarang Tante Opi mau tanya nih. Kalau Kevin, kalau besar nanti cita-citanya apa sih? Aku cita-citanya jadi penyanyi, Tante. Nggak heran. Tante Opi juga dalam hati pasti pengen jadi penyanyi. Tas dulu. Nah, kalau mau jadi penyanyi, apa yang harus dilakukan supaya cita-citanya tercapai? Aku harus sering latihan nyanyi, Tante, biar bagus suaranya. Sama kayak Tante Opi, gimana latihannya? Lo. Gini. Gitu ya. Semoga Kevin cita-citanya tercapai ya Kak Resa ya. Kalau Gia cita-citanya apa? Kalau aku mau jadi koki atau bisa dibilang juru masak, Tante Opi. Koki atau juru masak? Gia suka masak. Suka, Tante Opi. Masak apa? Masak kue-kuehan. Jadi nanti mau jadi juru masaknya juru masak kue? Iya. Wah keren. Bisa buka toko kue. Bisa buka toko kue, punya restoran. Ya keren. Semoga Gia juga cita-citanya tercapai ya. Nah, kalau Kim besar nanti mau jadi apa? Aku ingin jadi fashion designer. Fashion designer atau perancang baju. Keren. Kalau mau jadi perancang baju itu harus melakukan apa ya sehingga terwujud cita-citanya? Harus bisa menggambar baju Banyak menggambar baju. dan tahu apa yang match terus yang bisa bikin style bagus. Pokoknya harus berlatih. Memang Iya. itu dia kesimpulannya, kita memang harus selalu berlatih atau belajar ya Kak Resa ya. Betul Mbak Opi. Soalnya Sehingga- kalau kita baru suka, biasanya kan kita belajar, Ya. jadi bisa. Jadi bisa. Berlatih jadi jago. Jadi jago. Kalau makin jago, nantinya akan jadi profesi dan orang tahu bahwa kita jago melakukan satu hal. Iya betul. Gitu. Yang paling penting memang ketika kita punya cita-cita adalah kita menyukainya, Iya. ya. Kemudian mencintainya Dengan tulus. dengan tulus. Karena ketika kita mencintai sesuatu, kita tidak berasa bahwa itu sebuah pekerjaan, tapi Betul. sebuah kesenangan. Enak kan kalau profesi kita adalah sesuatu yang kita sukai, betul nggak? Bener, asik banget. Kalau Kak Resa cita-citanya apa sih? Emang dari kecil mau jadi pendongeng? Iya, ajaib tuh. Jadi aku mengalami perubahan cita-cita. Waktu kecil pengen jadi pilot, terus sempet pengen jadi arsitek, terus sempet pengen jadi orangutan. Sempet pengen jadi pembalap. Soalnya waktu SMA teman-temanku pada senang Pembalap apa nih, sepeda? pembalap beca. Pembalap mobil. Pembalap mobil. Pembalap mobil keren. Sempet pengen jadi pembalap. Nah akhirnya karena senang cerita juga,
akhirnya terbawa tuh jadi satu hal yang disukai, jadi profesi sampai sekarang deh. Profesinya adalah Pendongeng. Walaupun dulu nggak pernah punya cita-cita jadi pendongeng. Oh, oke. Tapi cita-cita itu belum tentu sebuah profesi loh Kak Resa. Ah benar, belum tentu profesi. Profesi. Iya. Bisa jadi cita-cita itu sebuah harapan yang ingin kita wujudkan, misalnya seperti ini nih. Tante Opi kepingin sekali ajak ayah ibunya Tante Opi keliling dunia. Wow. Ya kan? Asik banget tuh. Kalau Kevin punya keinginan nggak? Aku sih mau beliin mama sama papa rumah. Beli rumah? Rumah-rumahan apa rumah betulan? Beneran lah Tante Opi. Kalau dia keinginannya apa? Kalau aku pengen ajak keluarga keliling dunia Tante Opi. Oh, sama dong sama Tante Opi. Kalau Kim? Aku mau semua keluarga aku ke Bali. Kalau Kim mau ngajak keluarganya ke Bali. Ke Bali. Ya, jadi anak-anak Indonesia, kita bisa bermimpi, tapi jangan cuma mimpi. Bangun dan kejarlah sampai dapat. Dan yang terpenting, berguna bagi orang banyak. Kita bisa jadi apa saja yang kita mau, asal mencintainya dan bekerja keras mewujudkannya. Bermimpi yang tinggi, bangun dan kejarlah sampai dapat. Yang terpenting, berguna bagi orang banyak. Aku ingin jadi guru, membagi ilmu pada muridku. Ingin jadi pengusaha, bikin aplikasi yang mendunia. Ingin jadi petani yang hebat dan sukses, memberi makan seluruh Indonesia. Ingin jadi seniman yang menginspirasi, merubah dunia. Kita bisa jadi apa saja yang kita mau, asal kita mencintainya dan bekerja keras mewujudkannya. Kita bisa jadi apa saja yang kita mau, asal kita mencintainya dan bekerja keras. Kita bisa jadi apa saja yang kita mau, asal kita mencintainya dan berguna bagi orang banyak. Halo anak-anak Indonesia. Halo. Sip. Sekarang saatnya kita kembali bertualang dalam cerita. Bertualang dalam cerita. Udah siap semuanya? Siap. Yang di rumah juga pasti siap. Kali ini Kak Resa akan bercerita tentang satwa-satwa yang ada di Nusantara. Dan dalam cerita ini akan ada perlombaan. Pada hari perlombaan, satu hewan yang menguasai hutan datang ke atas gunung. Bukan datang, mendaki gunung.
Kalau datang tiba-tiba tongeng gitu. Hewan itu adalah harimau. Si harimau naik ke puncak gunung. Wah. Raja hutan kok diketawain? Teman-teman, hari ini aku akan bikin perlombaan supaya ada yang bisa menggantikanku sebagai raja. Aku harus mencari satwa yang hebat dan kuat, soalnya aku udah mulai tua. Wah, untuk bisa menggantikanku, aku harus yakin penggantiku adalah yang terhebat. Nah teman-teman, si raja hutan harimau yang perkasa itu mengadakan perlombaan. Kemudian semua satwa-satwa di hutan berkumpul. Dia bilang kepada satwa di hutan yang bisa menjalani tantangan dan menjadi pemenang akan menggantikan harimau sebagai raja hutan. Wow. Akhirnya semua satwa bersiap-siap. Yang pertama datang gajah. Halo gajah. Halo. Oh. Sudah siap ikut perlombaan? Sudah. Oke. Kemudian datang orangutan. Halo orangutan. Ayo. Wah, orangutannya ada 2 keroyokan. Sudah siap ikut perlombaan? Sudah dong. Dan selain orangutan sama gajah, ada juga burung-burung, ikan, dan kura-kura. Semuanya mau ikut berlomba karena mereka ingin memimpin hutan ketika sang raja hutan sudah saatnya untuk pensiun atau berhenti. Ternyata raja hutan juga ada pensiunnya ya Kak Reza? Ada. Nah, teman-teman, perlombaan yang pertama diumumkan oleh harimau. Oke, lomba yang pertama adalah lomba manjat pohon. Wow. Udah siap lomba manjat pohon? Sudah. Teman-teman di rumah udah siap? Sudah. Oke, kita hitung sampai 3 ya. Lomba manjat pohon. 1, 2, 3. Bener. Gajah sedih karena dia nggak bisa manjat pohon. Terus yang menang orangutan. Orangutan dapat 1 poin. Tantangan berikutnya apa, Bapak Harimau? Oke, tantangan yang kedua adalah lomba memindahkan batu besar dari kaki bukit sana ke kaki bukit sini. Kira-kira siapa yang menang ya? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Wah, orangutannya ngos-ngosan. Udah keroyokan berdua, batunya nggak berubah-ubah. Terus burung-burung yang terbang tinggi juga nggak mampu. Yang menang adalah gajah. Gajah dapat 1 poin. Yang ketiga, lomba menyelam. Waduh, aku nggak bisa berenang nih, nanti aku kelelep. Orangutan udah nyerah, nggak bisa berenang, kelelep. Gajah? Aku bisa. Gajah bisa berenang, tapi pastinya gajah nggak bisa menyelam. Akhirnya ketika lomba menyelam, yang jadi pemenangnya adalah ikan. Yeay, tepuk tangan buat ikan. Dan lomba yang keempat, lomba terbang paling tinggi. Orangutan nyerah, gajah nyerah, ikan nyerah. Yang menang adalah burung yang menang. Karena yang menang beda-beda, si raja hutan bilang gini, wah tentunya semua warga hutan punya kemampuan yang berbeda. Jadi kalau kalian adalah hewan darat, jangan bermimpi untuk terbang. Jadilah hewan darat yang terbaik. Kalau kalian adalah hewan air, jadilah ikan yang terbaik. Dan kalau kalian unggas yang mampu terbang, jadilah unggas yang terbaik. Hehehe. Berarti nanti pemilihan pengganti Raja Rimbanya kita musyawarahkan karena semuanya hebat. Ya anak-anak Indonesia, sekarang kita bersama-sama menyaksikan video kiriman dari teman kita berikut ini. Yuk! Hai, saya Ratna Sombing dari Kabupaten Daerah Provinsi Sumatera Utara, bergembira bersama klub Rumah Pohon. Horas, jua-jua, maju-jua, yahoo! Ya anak-anak Indonesia, demikianlah acara Klub Rumah Pohon kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa diambil manfaatnya, bisa diambil
ambil pelajarannya. Ingat-ingat pesan Tante Opi. Ingat-ingat pesan Tante Opi. Ya, jadi kalian bisa jadi apa saja, bermimpi yang tinggi. Tapi jangan cuma mimpi, bangun dan kejarlah sampai dapat. Dan kamu juga harus mencintai apa yang ingin kamu cita-citakan. Dan jangan lupa bekerja keras, jangan menyerah, dan berdoa ya Karisa. Ya. Betul. Tapi juga yang terpenting adalah berguna bagi orang banyak. Dan ingat-ingat juga nih untuk belajar apa saja dan di mana saja, selalu jaga kesehatan dan selalu bergembira. Oke anak-anak Indonesia, kita jumpa lagi minggu depan di Lab Rumah Pohon.